Halo Sobat Corong ID, kali ini pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia kembali menjadi topik hot nih. Hal ini disebabkan munculnya pemberitaan mengenai manuver China yang melakukan investasi di banyak negara. Mungkin juga gara-gara ini jaringan internal Indonesia kena bobol Cina ya. Sahabat sekalian, memang yang kita lihat China hanya berniat untuk investasi ataupun memberikan pinjaman pada Indonesia. Tapi lambat laun kedok dari negara komunis ini justru kian terlihat. Nah sebenarnya kedok apakah itu? Apakah sampai sini kalian sudah bisa menebak niat busuk dia? Oke, untuk video kali ini, admin akan bahas tentang maksud tersembunyi China di balik bantuan investasi infrastruktur ke negara lain. Oleh karena itu, pastikan kalian sudah klik tombol like, subscribe dan tekan tombol loncengnya ya sob. Sahabat sekalian, admin mulai pembahasan hari ini dari Belt and Road Initiative ya. Kalian sudah tahu kan jika Belt and Road Initiative adalah mega proyek China yang bertujuan untuk membangun kembali jalur sutra baik jalur darat maupun laut. Proyek yang ambisius ini menargetkan kurang lebih 68 negara di dunia, yang sebagian besar diantaranya negara berkembang, yang tentu saja perekonomiannya masih belum stabil. Karena itulah mau tak mau mereka harus mengambil kebijakan dengan berhutang baik ke IMF maupun negara-negara kaya lainnya. Dari sinilah China bisa melihat peluang bisnis yang besar, apalagi negara tersebut dikenal sebagai negara dengan segudang pengetahuan teknologi dan inovasi yang sangat maju, sehingga mereka berperan sebagai malaikat buat negara-negara dengan perekonomian menengah ke bawah. Apalagi konsen China berfokus pada pembangunan infrastruktur untuk negara-negara kecil. Rencana ini semua tak lepas dari unsur keuntungan dari segi perekonomian buat China. Apalagi negara komunis ini bercita-cita untuk mengembalikan kejayaan jalur sutra yaitu jalur perdagangan yang menghubungkan Asia Timur hingga Barat China. Awalnya sih memang hanya memberikan pinjaman ataupun menjadi investor yang tertuang dalam perjanjian mereka. Menggelontorkan dana pada negara-negara yang membutuhkan dan terkesan sangat dermawan, nyatanya mereka hanya mencari untung saja. Bagaimana tidak, banyak negara yang masuk dalam lingkaran proyek ini malah harus gigit jari, karena tidak mampu membayar hutang yang terus saja membengkak. Kita ambil contoh saja Sri Lanka. Negara itu gagal melunasi kewajibannya dalam mengembalikan dana pembangunan pelabuhan Hambantota. Pelabuhan yang dibangun dengan bantuan dana segar dari China sebesar 361 juta dolar atau sekitar 5 triliun rupiah itu, harus kembali diserahkan pada perusahaan China untuk mengelolanya, jika dibayangkan sangat memprihatinkan sekali kan sob. Sahabat sekalian, kalian tahu kan jika Indonesia telah menyetujui perjanjian Belt and Road Initiative itu sejak 2013 silam. Di sini China akan berperan dalam 6 aspek yaitu industri, ekonomi, perdagangan, maritim, pariwisata, serta meteorologi, klimatologi dan luar angkasa. Dengan proyek sebesar ini hutang Indonesia kepada China bahkan telah mencapai 17,7 miliar US dollar bos. Banyak banget bukan? Ya memang banyak karena proyek yang dibangun Indonesia saja banyak. Contohnya saja proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang seharusnya telah rampung pada awal tahun 2020 lalu. Dari sini, bukan tak mungkin jika Indonesia akan bernasib sama dengan negara-negara lain yang jatuh dalam hutang China. Ditambah pula perekonomian negara kita sedang pasang surut, komplit sudah. Terlebih sudah jadi rahasia umum lagi kalau Indonesia itu negara yang kaya akan sumber daya alam, mulai dari tambang emas terbesar di dunia, penghasil nikel tertinggi di dunia, dan pengekspor batu bara terbesar kedua di dunia, belum lagi jika berbicara soal sektor agrarisnya. Ditambah Indonesia memiliki 4 selat yang menjadi pusat jalur maritim di dunia, yang sangat cocok buat dijadikan pangkalan militer oleh negara besar di dunia seperti China. Bisa jadi jika China sedang mengincar ini semua dengan jebakan maut tersebut. Nah kalau menurut kalian gimana nih sob? Komen di bawah ya. Cukup sekian dari admin, terima kasih.